Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Safari di Ruang Pendidik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Bagaimana ya bunyi Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3? Dan apa saja ya makna kandungan Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3? Nanti kita baca bersama-sama ya, sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwid yang ada. Penasaran bukan? Yuk kita belajar bersama. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima kepahaman dari ilmu yang diajarkan pada kesempatan kali ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi kita telah berdoa bersama-sama. Sekarang kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Surah Al-Maidah ayat 2. Perhatikan ya, ini hanya potongannya saja. Karena surah Al-Maidah ayat 2 panjang sekali. Tetapi yang wajib adik-adik hafal adalah yang potongannya saja. Dengarkan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Innallaha syadidul 'iqab. Al-ayah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan atau takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tadi ismi itu berbuat dosa. Wal 'udwan dan apa? Dan permusuhan. Nah, jadi di ayat ini kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa dan perbuatan apa adik-adik semua? Perbuatan permusuhan. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah adalah sangat berat siksaannya. Nah,
Perhatikan ya, pada Al-Maidah ayat 2 ini diperintahkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong menolong dalam hal perbuatan apa? Perbuatan dosa dan permusuhan. Karena apa? Kalau kita melakukan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka siksaan Allah itu sangat berat. Udah paham ya adik-adik semua makna kandungan Al-Maidah ayat 2. Sekarang kita akan membahas Al-Maidah ayat 3. Dengarkan bacaan Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma Dengarkan bacaan Pak Guru Al-Maidah ayat 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditum lakumul islamadina. Al-ayat ya, yang kita pelajari ini hanya potongan ayat saja dalam surah Al-Maidah ayat 3. Artinya apa? Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Oke, jelas ya di sini, yaitu menerangkan tentang apa, adik-adik semua? Tentang kesempurnaan agama Islam. Oke. Potongan surah Al-Maidah ayat 3 ini berisi tentang penjelasan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhai agama Islam bagi orang muslim, sehingga kita sebagai umat Islam dilarang takut kepada orang kafir. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap aturan yang ada di dalam Al-Quran bertujuan untuk mengarahkan manusia dalam bertindak, bukan sebagai penghalang manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita wajib mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, serta menjauhi larangannya. Nah, kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rasa syukur kepada Allah dapat kita berikan dalam wujud apa? Dalam hal yang bermanfaat. Nah, memberikan manfaat kepada kita ya. Syukur itu memberi manfaat kepada kita. Apa saja manfaat syukur kepada kita? Yaitu satu, hatinya tentu lebih tenang, hidupnya menjadi lebih nyaman, terus terhindar dari sifat negatif atau pikiran negatif. Dan ketika kita bersyukur, tentu saja nikmat yang kita peroleh akan
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup sekian ya pelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa menghafal potongan ayat ini ya. Potongan ayat Al-Quran yang dibaca Pak Guru tadi. Ya, ini hanya potongan. Kalau Pak Guru suruh membaca semuanya, nanti terlalu panjang ya. Ini untuk meringankan adik-adik semua, kita baca yang pokok-pokoknya saja, yaitu inti yang kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Dari Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.